Sebuah tayangan inspiratif dikemas dengan santai, menghadirkan sosok yang menginspirasi di bidangnya. Bersama saya, Sri Hayati, selamat datang di Reasoning Sosok. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Sri Hayati dalam program Reasoning Sosok. Kali ini kami menghadirkan sosok inspiratif yang sudah malang melintang di pemerintahan Kabupaten Kapuas. Beliau adalah Dr. Andes Septedi MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bapak Dr. Andes Septedi MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, putra Dayak yang lahir di Banjarmasin 24 September 1969, saat ini berusia 53 tahun. Selamat siang Pak Septedi. Selamat siang Mbak Sri. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar saya hari ini baik, sehat. Di usia 53 tahun terlihat masih sangat awet muda Pak. Terima kasih sudah disampaikan, awet muda. Dan prinsip saya memang tidak membebani pikiran saya terhadap hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan, dan tetap rajin berolahraga. Betul Pak. Sebelum kita mengupas lebih jauh tentang kehidupan dalam gaya kepemimpinan Bapak di pemerintahan Kabupaten Kapuas, kita terlebih dahulu ingin mengenal Bapak di masa lalu Pak. Bagaimana Bapak menggambarkan suasana kehidupan masa kecil Bapak? Ya, saya terlahir dari orang tua yang memang bersuku Dayak, dalam hal ini Dayak Manyan. Orang tua saya bekerja di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Karena itu kami semua 9 bersaudara lahir di Banjarmasin. Saya adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Masa kecil saya sampai dengan SMA saya habiskan di Banjarmasin. SDN Jati Baru selesai tahun 82. Kemudian SMPN 6 Banjarmasin selesai 85, dan selesai SMA Negeri 7 tahun 1988. Bagaimana cara orang tua mendidik Bapak? Orang tua kami lebih banyak memberikan contoh. Jadi tidak mendikte, tetapi memberikan contoh bagaimana disiplin dalam menjalankan kewajiban, lalu juga disiplin dalam belajar, dan yang terpenting adalah mereka menanamkan bagaimana etika berteman, etika bergaul, sehingga kita semua bisa memahami bagaimana berteman, bagaimana beretika dengan orang yang lebih tua. Ya, itulah kira-kira yang ditanamkan orang tua kami sejak kecil. Apa makanan favorit Bapak sejak kecil? Waktu kecil saya tidak terlalu repot ya, asal ada kerupuk, kecap, nasi, saya bisa lahap makan. Ya kemudian ya memang membutuhkan sayur, ya capcay, mie goreng, nasi goreng. Semua bisa Pak ya. Yang penting Indonesian food lah. Kalau Eropan food, saya kira saya tidak terlalu selera. Indonesian food, khusus Indonesia saya selera. Pak, bagaimana perjuangan Bapak dari anak-anak Pak hingga sekarang? Ya karena kami ditanamkan nilai-nilai etika, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab. Saya kira ini tidak menyulitkan saya dalam karir saya sampai dengan saat ini. Dan tentu saya juga tidak pernah merancangkan atau mengklaim kapan saya harus dapat jabatan A, kapan harusnya dapat jabatan B. Saya tidak pernah merencanakan itu.
Bagi saya yang penting saya belajar menguasai apa yang menjadi tupoksi saya, termasuk menguasai apa yang menjadi tupoksi yang jabatannya di atas saya. Sehingga ketika saya diberi kesempatan untuk menduduki itu, saya sudah siap. Jadi menurut saya jabatan itu domainnya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu ya penting bagi kita belajar dan belajar saja. Kalau diberi kesempatan kita siap. Itu saja prinsip saya kalau terkait dengan karir, terkait dengan harapan dan cita-cita. Saya kira itu yang menjadi prinsip saya. Anak ada berapa, Pak? Anak saya ada 3. Yang paling besar itu perempuan, saat ini sudah menyelesaikan koas, tinggal menunggu untuk uji kompetensi dan sumpah dokter. Yang nomor 2 laki-laki, IPDN angkatan 29 dan sekarang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Sementara yang bungsu perempuan itu kuliah di BINUS IT semester 7. Menurut Bapak apa arti dari sebuah keluarga? Keluarga itu menurut saya adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Kalau sukses karir, keluarga tidak sukses, menurut saya juga gagal dalam hidup. Karena itu keluarga itu adalah fondasi untuk kita melangkah ke dunia luar. Bagaimana cara Bapak memimpin keluarga, Pak? Mungkin saya mencontoh dari orang tua yang memberikan pelajaran bagi saya. Saya pun begitu. Saya lebih banyak memberikan contoh saja untuk anak-anak saya, lalu berdasarkan pengalaman yang saya alami apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi dunia luar. Yang penting saya tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian bertanggung jawab, dan yang ketiga berani mengambil risiko terhadap apa yang mereka pilih. Artinya kalaupun nanti mereka menjadi pemimpin, mereka harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak ada kemudian pemimpin yang ketika ada masalah menyalahkan anak buah. Saya kira pemimpin harus bertanggung jawab dan berani mengambil tanggung jawab. Apa perbedaan memimpin keluarga dengan memimpin di pemerintahan? Ya pada prinsipnya hampir sama ya, karena memimpin itu konsepnya adalah memberi teladan, kemudian memberikan stimulan pada anggota keluarga atau orang yang dipimpin sehingga mereka bisa termotivasi untuk melakukan ide-ide cemerlang. Jadi saya tidak membatasi sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah inovasi dan kreatif. Kalau analoginya itu pemimpin itu untuk keluarga dan staf itu seperti kita menaruh belalang di 2 botol yang berbeda, botol yang tinggi dan botol yang rendah. Kita akan melihat ketika dibuka maka yang belalang pada botol yang tinggi ini memang akan melompat tinggi dibanding dengan botol yang rendah. Itulah analoginya juga memimpin keluarga dengan memimpin di kantor. Kami akan terus memberi motivasi mereka biarkan berkembang seluas-luasnya. Yang penting menanamkan nilai-nilai etika, nilai-nilai agama, itu yang terpenting menurut saya. Apa Bapak nyaman memimpin masyarakat, Pak? Saya punya pengalaman memimpin masyarakat ketika mulai dari saya camat Dadahu, saya hampir 2,5 tahun. Kemudian juga pernah menjadi camat di Timpa. Tidak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting menurut saya bagaimana kita bisa menjadi teladan. Pemimpin itu harus menjadi teladan, menjadi contoh, kemudian juga harus menjadi mentor. Artinya dia harus bisa mencontohkan apa yang harus dilakukan. Saya kira itu tidak sulit. Di masyarakat manapun tidak ada yang sulit. Pak, sebenarnya apa sih cita-cita Bapak itu dan apakah Bapak pernah merencanakan karir yang sudah Bapak capai saat ini, Pak? Ya ini hampir pertanyaan yang pernah dulu juga ditanyakan
wartawan media cetak. Saya cita-citanya dulu jadi camat aja. Kenapa saya cita-cita jadi camat? Waktu itu masa kecil saya ya ngejar layang-layang. Layang-layang itu jatuhnya pas di depan rumah camat. Lalu saya melihat foto camat, saya bilang ini keren camat. Ya sudahlah, saya kepingin jadi camat. Nah itulah kemudian saya teruskan sehingga saya mendaftar di APDN dengan harapan jadi camat. Kalau kemudian sampai pada posisi ini, saya kira ini bonus lah. Ya, terima kasih lah kepada pimpinan bupati yang mempercayakan saya sampai dengan posisi seperti ini. Tapi yang terpenting sama dengan saya sampaikan kepada teman-teman, yang penting itu belajar saja. Kalau kita pada eselon 4, kuasailah tugas-tugas eselon 3. Ketika di eselon 3, kuasailah tugas-tugas eselon 2. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berdiskusi dengan atasan, kita sudah menguasai apa tupoksinya. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, ketika kita dipercaya pada jabatan yang lebih tinggi lagi, berarti kita sudah siap. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan saya juga sampaikan ketika kita belajar, terus belajar, ya kalau misalnya jabatannya belum sampai ya tidak usah frustasi, tidak usah putus asa, karena itu domainnya Tuhan. Ya, jabatan itu domainnya Tuhan, kewenangannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Tetapi yang terpenting ketika itu diberikan ke kita, kita sudah siap. Itu. Di usia berapa Bapak bisa mencapai cita-cita menjadi camat waktu itu Pak? Waktu itu 2011, berarti umur saya sudah 42. Pertama kali camat di mana Pak? Camat di Dedahu. Sebelum akhirnya menjadi seorang sekda Kabupaten Kapuas. Ya setelah camat Dedahu itu kan saya sempat ditempatkan sebagai kepala bagian tata usaha di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu. Kemudian Camat Impah, kepala bagian administrasi, perekonomian dan sumber daya alam. Kemudian kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah setelah itu merangkap beberapa jabatan, termasuk merangkap PLT Kadisdiu, PLT Ketahanan Pangan, ya baru kemudian dipercaya Bapak Bupati sebagai sekretaris daerah sejak Desember 2020. Ya, sebelum kita lebih jauh Pak untuk mengenal bagaimana kepemimpinan dan kondisi Kabupaten Kapuas saat ini, kita break dulu untuk mengikuti pariwara berikut ini.